Kalau kita cermati dari surat Luqman 3 ayat tersebut di atas, bahwa sekurang-kurangnya ada 3 pokok pendidikan yang harus ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah pendidikan tauhid. Yang kedua adalah pendidikan berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah pendidikan rasa tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta alam ini, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi yang dingin ini, yang cerah ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan bacakan kultum pada pagi hari ini tentang 3 pokok pendidikan terhadap anak bagian yang ke-1. Ada banyak isyarat dalam Al-Quran yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Satu dari sekian banyak dari isyarat itu adalah tentang pokok-pokok pendidikan anak yang dilakukan oleh seorang ahli hikmah yang bernama Luqman. Sehingga Allah SWT mengabadikan keberhasilan Luqman dalam mendidik anaknya atau putra-putrinya dengan harapan menjadi anak yang soleh dan solehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya memusuhkan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.
Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Kita semua diberikan keturunan setelah menikah, tentunya jadi dambaan bagi seluruh pasangan muslim. Anak kita dibilang rezeki dan juga merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu dijaga hingga usianya balik. Bahkan hingga anak berkeluarga, orang tua pun tetap mendoakan, memberikan doa agar kehidupan anaknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan bagi anak amatlah penting karena anak dalam proses perkembangannya maka selalu belajar dan menyerap hal-hal yang baru yang ia dapat dari orang tuanya dan lingkungannya agar dapat membentuk karakter anak yang baik dan soleh atau solehah. Maka orang tua harus menanamkan pendidikan Islam sejak dini. Kalau kita cermati dari surat Luqman 3 ayat tersebut di atas, bahwa sekurang-kurangnya ada 3 pokok pendidikan yang harus ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah pendidikan tauhid, yang kedua adalah pendidikan berbuat baik kepada orang tua, dan yang ketiga adalah pendidikan rasa tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Mari kita telaah bersama dari 3 tersebut di atas. Pendidikan akidah atau tauhid. Pendidikan akidah merupakan pendidikan untuk menanamkan ketauhidan kepada anak. Pada masa perkembangannya, orang tua akan senantiasa menanamkan bahwa tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu dosa besar. Sehingga pendidikan akidah adalah salah satu upaya untuk menanamkan iman dalam diri anak itu sendiri sejak dini. Yang kedua adalah pendidikan berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW menekankan kepada para sahabat berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka ketika itu sahabat, siapa yang harus dicintai dalam hidup ini? Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Jawabnya ini dikemukakan Rasul hingga 3 kali. Baru setelah itu ayahmu. Maka terhadap orang tua jangan sampai memukul atau menyakiti secara fisik maupun rohani. Berkata saja sebagai penolakan tidak boleh kita lakukan, karena hal ini sangat menyakitkan bagi perasaan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa.
Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dengan taat kepada kedua orang tua, insya Allah seorang muslim akan memperoleh keberkahan dalam hidupnya, karena Allah akan ridho kepadanya. Dan bila seorang dimurkai oleh orang tuanya, maka Allah juga tidak meridhoinya. Ridho Allah ada keridhaan pada orang tua, dan kemurkaan Allah, maka kemurkaan Allah ada pada kemarahan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, pendidikan rasa tanggung jawab. Pendidikan yang ketiga yang ditanamkan Luqman kepada anaknya adalah rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan di dunia ini. Karena semua yang dilakukan oleh manusia adalah akan ada pertanggungjawabannya di akhirat atau balasannya. Amal baik dibalas dengan kebaikan, dan amal buruk akan dibalas dengan keburukan juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya akan dia melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Dengan tertanamnya rasa tanggung jawab apa yang dilakukan oleh anak, insya Allah akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dari sinilah kita dapat simpulkan bahwa Luqman merupakan seorang ahli hikmah yang patut kita contoh dan kita teladani dalam mendidik anak, agar sang anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian kultum yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.